Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Pasca peralihan kontrak pengelolaan Blok Mahakam yang dimiliki Total INP Indonesia ke PT Pertamina Hulu Mahakam, Komisi 7 DPR RI berharap terjaganya kesinambungan produksi dan peningkatan penerimaan negara di mana Blok Mahakam berkontribusi 22% terhadap produksi gas nasional. Kontrak Total INP Indonesia di Blok Mahakam akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. SKK Migas menjadwalkan pengalihan kontrak mulai 1 Januari 2018 dan berlaku selama 1 tahun. Terkait dengan hal tersebut, Komisi 7 DPR RI meninjau langsung ke lapangan gas Senipah, Paciko, dan Sot Mahakam di Kalimantan Timur. Komisi 7 DPR optimis PT Pertamina Hulu Mahakam mampu mengelola dan meningkatkan produksi Blok Mahakam. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Hadi Mulyadi optimis peralihan kontrak pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina Hulu Mahakam tidak mengganggu produksi di Blok Mahakam dan tidak akan menimbulkan gejolak di kalangan karyawan yang berjumlah 2.000 orang. Hadi juga berharap participating interest sebesar 10% kepada Pemda tidak berubah. Dengan pengalihan kontrak dari Total ke Pertamina di 1 Januari 2018 nanti, Indonesia bisa mendapatkan cadangan migas yang lebih baik dan akan memberikan devisa besar buat Indonesia dan tentu berdampak kepada masyarakat Kaltim khususnya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi menekankan kesiapan PT Pertamina Hulu Mahakam untuk mengelola Blok Mahakam, sehingga peralihan kontrak pengelolaan Blok Mahakam mampu meningkatkan penerimaan negara dan tidak terjadi penurunan produksi gas. Penguasaan teknologi sebagai operator si Pertamina harus betul-betul bisa menjamin bahwa operasi daripada Blok Mahakam ini akan berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak akan mengganggu sedikit pun kegiatan-kegiatan yang ada di Blok Mahakam. Kalimantan Timur, Andre, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah semakin maraknya konflik dan kekerasan di kawasan Timur Tengah dan di Myanmar, Indonesia dan Kanada berkomitmen menjaga perdamaian dunia dengan sama-sama menjadi pasukan perdamaian dan keamanan PBB. Terkait hal itu, Komisi 1 DPR RI menyambut baik inisiasi kerjasama Indonesia-Kanada tersebut. Ditemui usai menerima kunjungan kehormatan Parlemen Kanada dipimpin Hon Robert Nault di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu dilibatkan dalam pasukan perdamaian dunia. Adapun Kanada merupakan negara yang memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang baik. Melalui kerjasama Indonesia dan Kanada diharapkan Indonesia semakin terdepan menjaga keamanan dunia, serta menjadi contoh negara yang berkomitmen menghargai kedaulatan suatu negara di tingkat internasional. Kita harus mulai mampu meningkatkan kualitas, karena Kanada itu menjadi bagian dari UN Mission juga. Kalau ada cara-cara ya misalnya ada PBB, pasukan perdamaian dan sebagainya, Indonesia, Kanada dan negara-negara lain selalu dilibatkan. Kami mendukung pemindahan ya dan penyelesaian masalah-masalah di Rohingya ya berdasarkan hak asasi manusia. Setiap orang harus mendapatkan tempat, harus mendapatkan rumah, harus mendapatkan makan, minum, pekerjaan, pendidikan. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai peran aktif Indonesia dan Kanada dalam menjaga perdamaian dunia dapat terrealisasi jika pemerintah kedua negara melakukan kerjasama pertahanan. Indonesia memiliki pengalaman dan cara mengatasi masalah pluralisme dan radikalisme melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, sehingga Indonesia mampu selalu menghormati kedaulatan negara lain dan menjadi fasilitator perdamaian dalam konflik Rohingya. Itu merespon tadi Parlemen Kanada bahwa mereka kan di bulan November kemarin kan ada acara pertemuan peacekeeping, ada pasukan perdamaian di PBB dan mereka menginisiasi beberapa poin termasuk bagaimana perlakuan terhadap wanita dan anak-anak di dalam operasi peacekeeping nation tersebut. Kita intinya memang terlibat secara aktif dalam perdamaian dunia karena kita memang menghargai proses kemerdekaan dari setiap negara. Oleh karenanya kita juga terbuka untuk selalu bekerja sama termasuk dengan militer di Kanada. Delman dan Mario, TVR Parlemen, laporkan.
Komisi 10 DPR RI berharap revisi Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik atau SSKCK-RKE dapat mewujudkan pelestarian koleksi nasional dan hasil budaya bangsa untuk mencerdaskan bangsa. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menjelaskan, ada beberapa hal urgensi dari revisi Undang-Undang SSKCK-RKE adalah sistem yang mengikuti kemajuan teknologi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Mengenai kewajiban setiap warga negara asing yang melakukan penelitian di Indonesia untuk menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam, baik untuk kepentingan komersil maupun non-komersil di luar negeri. Selain itu, perlunya pembinaan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman atau produsen karya elektronik wajib menyerahkan karyanya untuk disimpan lembaga yang telah ditunjuk. Situasi dan perkembangan tentang keduniaan baik itu cetak, keduniaan itu baik itu rekam, perkembangan teknologi juga menjadi dasar urgensi daripada penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 90 ini. Juga berkaitan dengan kami harus juga ungkap mengenai bahwa undang-undang ini juga harus membawa ke sebuah dari sisi kesejahteraan bukan ansih dalam konteks hanya materi, tapi konsep adalah bahwa ini juga membantu bagi para pelaku yang tertib. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji berharap revisi Undang-Undang SSKCK-RKE dapat meningkatkan kebutuhan literasi Indonesia. Pemerintah harus membuat pengaturan lebih rinci mengenai tahapan pengelolaan hasil serah simpan, serta keterlibatan pihak swasta dan dunia pendidikan. Banyak penulis dan pencipta yang tidak mengetahui tempat untuk menyerahkan dan menyimpan karyanya, sehingga tidak terkoleksi dengan baik. Menurut Nuroji, nantinya perpustakaan nasional menjadi leading sektor dibantu di setiap pemerintahan daerah. Tadi dia bagaimana mengkoleksi seluruh karya tulis, karya cetak, rekam, dan disimpan dengan baik sehingga bisa diakses oleh lembaga yang punya tugas itu, yaitu Lembaga Perpustakaan Nasional. Kalau yang kedua, itu melindungi, memberikan jaminan kepada penulis tentang hak-hak dia, juga supaya terangsang untuk berkarya juga tidak dikurangi hak-haknya, termasuk tidak dibajak. Di Provinsi Riau, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.